Jadi dalam beragama, ketika seseorang tidak menggunakan atau tidak memanfaatkan rasionalitasnya, kemampuan berpikirnya, maka dalam beragama itu akan cenderung sempit, ya, tekstual, dangkal, dan tidak memiliki dimensi yang luas. Nah, ini bukan sesuatu hal yang remeh, karena itu akan mengarah kepada sikap-sikap intoleran, sikap fanatik, bahkan yang terjauh itu bisa menimbulkan perilaku kekerasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Daizah Inteleksia yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita akan mengkaji tentang rasionalitas beragama. Rasionalitas beragama ini adalah kemampuan mempergunakan akal sehat secara bijaksana dalam beragama, serta menafsirkan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rasionalitas beragama ini terkandung satu sikap atau pola pikir logis, kritis, dan ilmiah. Nah, ini merupakan satu hal yang penting dalam konteks kehidupan kita saat ini. Setidaknya ada 4 urgensi dari rasionalitas dalam beragama. Yang pertama, menghindari kedangkalan agama dan radikalisme. Yang kedua, menjaga kewarasan dari gempuran media informasi. Yang ketiga, menjaga relevansi agama dalam kehidupan masyarakat. Dan yang keempat, mengintegrasikan agama dengan sains. Baik, kita kupas satu persatu terkait 4 hal ini yang sangat penting dari rasionalitas dalam beragama. Pertama, menghindari kedangkalan beragama dan radikalisme. Nah, ini satu nafas ya, satu rangkaian karena saling berhubungan. Jadi dalam beragama, ketika seseorang tidak menggunakan atau tidak memanfaatkan rasionalitasnya, kemampuan berpikirnya, maka dalam beragama itu akan cenderung sempit, ya, tekstual, dangkal, dan tidak memiliki dimensi yang luas. Nah, ini bukan sesuatu hal yang remeh, karena itu akan mengarah kepada sikap-sikap intoleran, sikap fanatik, bahkan yang terjauh itu bisa menimbulkan perilaku kekerasan, ya, konflik dan kekerasan. Kenapa? Karena cenderung merasa pemahamannya itu yang paling benar, ya, sehingga memaksakan kepada orang lain. Orang lain itu dianggap pemahamannya itu salah. Nah, maka dengan rasionalitas ini diharapkan kita memiliki satu pemahaman yang luas, ya, bahwa agama itu dimensinya luas, toleran, sehingga kita akan menjadi lebih mengungkapkan Islam secara damai, ramah, dan toleran. Nah, jadi itu yang pertama. Dengan rasionalitas beragama, memanfaatkan kemampuan berpikir, kita akan menghindari kedangkalan dalam beragama. Hal ini diungkapkan juga oleh Dr. Aminah Wadud dalam bukunya
Al-Quran and Women. Nah, beliau menegaskan bahwa penggunaan akal berpikir atau sikap rasional dalam beragama itu sangat penting untuk menghindari sikap-sikap fanatik, menghindari sikap ekstrim yang kemudian berujung kepada perilaku kekerasan. Nah, maka bagi Dr. Aminah Wadud itu umat Islam harus mengedepankan pemikiran yang rasional sehingga melahirkan Islam yang luas, Islam yang damai, Islam yang toleran. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjaga kewarasan dari gempuran media informasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di era sekarang ini kan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, informasi itu begitu mewabah, begitu membanjiri relung-relung kehidupan kita. Dan itu bukan seluruhnya kebenaran, dan itu tidak selalu fakta. Banyak yang diantaranya adalah berita palsu, hoax, ya, dan informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, maka dengan menggunakan pemikiran yang rasional, kita bisa menganalisis, bisa mengkritisi. Untuk apa? Untuk membuktikan informasi yang benar. Jadi kalau misalkan kita tidak menggunakan pertimbangan dan analisis yang rasional, dengan apa lagi kita akan menyaring segala informasi yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, makanya dalam media sosial dan penyebaran informasi yang begitu mewabah dalam kehidupan kita sehari-hari, rasionalitas dalam beragama ini sangat penting. Ya, apalagi kita juga banyak mengakses wawasan-wawasan keagamaan dari beragam platform yang kontennya itu tentang keagamaan. Nah, rasionalitas ini sangat penting untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menjaga relevansi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dengan pemikiran rasional, seseorang dapat memahami agama sesuai dengan konteks perkembangan zaman. Nah, dalam hal ini yang paling kita rasakan adalah banyaknya inovasi-inovasi dalam dunia pendidikan. Kalau kita tidak menggunakan rasionalitas dalam beragama, ya, tidak menggunakan akal pikiran secara kreatif, sampai sekarang mungkin pendidikan Islam itu masih terkungkung dalam kurikulum klasik yang hanya berfokus pada kurikulum agama saja. Tapi dengan rasionalitas, dengan berpikir, umat Islam berinovasi dalam bidang pendidikan. Sekarang banyak sekali inovasi-inovasi umat Islam dalam bidang pendidikan, sehingga pendidikan Islam itu sekarang semakin maju, semakin berkembang, inovasi terus meningkat. Nah itu, jadi dengan rasionalitas itu umat Islam bisa menghasilkan karya, menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi kemajuan Islam. Ya, terutama dalam hal ini sekarang ini dalam bidang pendidikan Islam. Fazlur Rahman dalam bukunya yang berjudul Islam itu mengatakan begini, pemikiran atau gagasan itu merupakan jiwa dari sebuah peradaban. Tanpa pemikiran, ya, tanpa perkembangan gagasan, itu peradaban akan mati. Nah, ini menunjukkan bahwa rasionalitas dalam berpikir itu menjadi pendorong utama bagi kemajuan sebuah masyarakat. Oke, nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, rasionalitas beragama itu sangat penting dalam mengintegrasikan agama dan sains. Jadi bahwa sains dan teknologi itu sekarang menjadi sebuah realitas yang tidak bisa dihindari oleh umat Islam.
Bahkan umat Islam sangat membutuhkan kemajuan sains dan teknologi. Nah, bagaimana umat Islam akan bisa merespon, menanggapi, bahkan berkreasi dalam bidang sains dan teknologi kalau tidak mengedepankan pikiran rasional? Nah, maka dari itu beberapa tokoh Muslim sangat mengedepankan hal ini untuk kepentingan kemajuan agama yang bersanding dengan sains modern. Ya, tentu saja sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan. Nah, tokoh yang muncul itu seperti Said Naqib Al-Attas, Ismail Roji Al-Faruqi, Said Hussein Nasr, dan seterusnya. Nah, mereka menyadari betapa pentingnya pemikiran rasional dalam beragama. Salah satunya adalah dalam merespons kemajuan sains dan teknologi. Kenapa? Karena umat Islam tidak akan mencapai kemajuan jika tidak merespons sains dan teknologi, jika umat Islam tidak berpartisipasi dalam perkembangan sains dan teknologi. Umat Islam hanya akan menjadi pengikut, umat Islam hanya jadi pengguna sebagai end user tanpa menciptakan karya-karya di bidang sains dan teknologi. Nah, oleh karena itu rasionalitas dalam beragama ini sangat penting. Nah, itu 4 hal pentingnya rasionalitas dalam beragama. Yang pertama adalah menghindari kedangkalan dalam beragama dan radikalisme. Yang kedua, menjaga kewarasan dari gempuran media informasi. Yang ketiga, menjaga relevansi nilai-nilai agama dalam konteks kehidupan masyarakat. Dan yang keempat, mengintegrasikan agama dan sains untuk kepentingan umat Islam. Nah, pemirsa Daiza Inteleksia yang dirahmati Allah, rasionalitas dalam beragama ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Umat Islam di masa keemasan itu sudah jelas-jelas menunjukkan bagaimana mereka mengedepankan pemikiran rasional dan menghasilkan karya-karya ilmu pengetahuan yang luar biasa. Ini sebuah fakta historis. Fakta historis yang membuktikan betapa rasionalitas itu mendorong kemajuan peradaban Islam. Para ilmuwan Muslim, para filosof, mereka menghasilkan karya-karya yang luar biasa, yang memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan yang manfaatnya masih tetap berpengaruh sampai sekarang. Ada 2 sosok yang menjadi teladan umat Islam, bagaimana mereka ini mengedepankan pemikiran rasional. Ya, salah satunya adalah Imam Al-Ghazali. Betul, Imam Al-Ghazali adalah seorang ahli fikih, seorang sufi, tapi Imam Al-Ghazali juga sangat mengedepankan pemikiran rasional ketika itu memang diperlukan untuk kemaslahatan umat. Misalnya dalam karyanya Tahafutul Falasifah, itu Imam Ghazali luar biasa. Menggunakan argumentasi rasional untuk berdebat dengan argumentasi para filosof. Imam Ghazali tidak menggunakan premis-premis keagamaan. Beliau menggunakan premis-premis rasional, ya, premis-premis filosofis untuk beradu argumentasi dengan pemikiran para filosof. Sehingga argumentasinya itu setara dan memberikan pengaruh yang sangat besar sekali itu kitab Tahafutul Falasifah. Nah, ini menunjukkan pemikiran rasional itu memang tidak bisa dihindari ketika berhadapan dengan wacana-wacana rasional. Ya, kita tidak bisa menghindari dengan berlindung dari doktrin-doktrin keagamaan, kemudian menjustifikasi bahwa itu sesat, itu kafir, tapi juga ada pertanggungjawaban ilmiah, ya, dengan argumentasi yang rasional. Nah, tapi satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa Imam Al-Ghazali juga menulis kitab Al-Munqiz Minad Dhalal yang mengingatkan batasan-batasan penggunaan akal. Jadi artinya bahwa umat Islam, ya, kira-kira Imam Ghazali berpesan seperti itu, rasionalitas tetap perlu, cuma ingat batasan-batasannya. Ya, bagaimanapun akal memiliki
kekurangan-kekurangan. Secara epistemologis begitu. Selain Imam Al-Ghazali, ada tokoh lagi Ibnu Rushd, ya, dengan karyanya Faslul Maqol. Beliau juga sama, menegaskan pentingnya penggunaan akal, penggunaan rasionalitas dalam memahami agama. Bahkan premis utama Ibnu Rushd adalah bahwa rasionalitas itu tidak bertentangan dengan agama. Bahkan sangat diperlukan untuk memahami agama. Nah, ini banyak sekali contoh-contoh dalam sejarah, baik dari para filosof muslim, dari para ilmuwan, betapa mereka sangat menghargai kedudukan akal, sangat menghargai analisis rasional. Untuk apa? Kemaslahatan dalam beragama. Pemirsa Daizah Inteleksia yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa betapapun pentingnya rasionalitas dalam beragama, untuk saat ini tetap kita menghadapi ada satu tantangan yang harus kita pikirkan terkait dengan rasionalitas dalam beragama. Yang pertama, rasionalitas beragama itu cenderung dicurigai. Dicurigai dalam arti ada kekhawatiran rasionalitas itu kebablasan. Maka istilah-istilah yang sangat dikhawatirkan itu seperti liberalisme, pluralisme, dan semacamnya. Jadi dikhawatirkan justru itu akan merusak nilai-nilai atau akidah bahkan dalam bidang keagamaan. Nah, itu perlu kita perhatikan bahwa rasionalitas dalam beragama juga harus dibingkai dengan sikap yang bijaksana. Ya, bahwa rasionalitas itu bukan berarti tanpa kaidah, bukan berarti tanpa aturan, tetap ada metodologinya. Nah, inilah mengapa Ibnu Rushd menyusun kitab Faslul Maqol. Itu sebenarnya sebagai landasan metodologis bagaimana rasionalitas itu diterapkan dalam pemikiran keagamaan. Jadi bukan sembarangan, bukan semaunya sendiri, tidak. Ada metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bagaimana menggunakan akal, bagaimana bersikap rasional, bagaimana menganalisis problem-problem keagamaan secara rasional. Maka dari itu kita sebenarnya umat Islam sangat kaya dengan literatur seperti itu, sehingga menurut saya tidak perlu ada kekhawatiran mengarah kepada sikap kebablasan atau kepada pemikiran yang tidak terarah atau terkendali. Selama kita mau mengkaji hasanah intelektual Islam yang kebenaran ilmiahnya bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, kemudian yang kedua adalah problem kreativitas dan inovasi. Jadi bahwa pemikiran rasional itu bukan semata-mata keasikan intelektual, tapi juga apa hasil dari rasionalitas itu sendiri. Ya, bahwa rasionalitas dalam beragama harus memberikan hasil yang bermanfaat dan maslahat bagi umat. Nah, dalam hal ini yang paling mendesak kita rasakan adalah dalam bidang sains dan teknologi. Jadi umat Islam harus mengedepankan rasionalitas agar umat Islam bisa mencapai kemajuan dalam bidang sains dan teknologi untuk kemaslahatan umat yang didasarkan kepada nilai-nilai etika. Karena menjadi satu kegelisahan di kalangan kita umat Islam bahwa arah sains dan teknologi itu tidak terkendali, menimbulkan dampak kerusakan yang luar biasa, baik terhadap alam, terhadap kehidupan bermasyarakat. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Bagaimana rasionalitas dalam beragama memberikan manfaat bagi kehidupan kemaslahatan umat Islam. Pemirsa Daizah Inteleksia yang dirahmati Allah, saya kira kajian kita terkait rasionalitas dalam beragama sampai di sini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua untuk kemaslahatan dan kemajuan umat Islam.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daizah Inteleksia, membaca, berpikir, dan berkarya.